Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Reski A. Saya akan menjelaskan sejarah G30S PKI. Sejarah G30S PKI merupakan sejarah pemberontakan yang paling kelam secara kemerdekaan bangsa Indonesia. DN Aidit adalah pria kelahiran Belitung tahun 1923. Ia merupakan pimpinan terakhir Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang bertujuan untuk mengkudet pemerintah yang sah itu memakan banyak korban, termasuk para perwira tinggi TNI. Pemberontakan G30S PKI dimulai pada Kamis 30 September 1965 malam, di mana para pimpinan PKI merencanakan kudeta yang merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah dengan Insinyur Soekarno sebagai presidennya. Ironisnya, tokoh yang memimpin gerakan itu adalah Letkom Untung Sutopo, Komandan Batalion Resimen Cakrabirawa, yang faktanya merupakan pasukan pengawal pribadi Presiden Insinyur Soekarno. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, tentara G30S PKI yang menamai diri sebagai Dewan Jenderal mulai menculik dan membunuh 7 Jenderal TNI AD Ahmad Yani, MT Haryanto, dan DI Panjaitan dibunuh di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Suparto, Espartman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup untuk disiksa dan dihabisi di sebuah sumur sedalam 17 meter dengan lebar 75 cm di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution yang sesungguhnya merupakan target utama berhasil lolos dari penculikan tersebut. Namun, pengawal pribadi yang bernama Pierre Tendan tewas saat mengaku sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution. Begitu pula putrinya yang bernama Ade Irma S. Nasution yang menghembuskan nafas pada 6 Oktober 1965 usai tembak saat berusaha menjadi teman untuk ayahnya. Pada 3 Oktober 1965, ketujuh mayat tersebut ditemukan dan dibawa ke RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk divisum dan diautopsi. Hasil visum menunjukkan keretakan di tulang kepala dan tangan serta kaki. Hal ini diakibatkan sepatu Lars PKI yang digunakan untuk menendang para jenderal dengan keras. Usai visum dan autopsi, jenazah para jenderal dibawa ke markas besar AD untuk disemayamkan dengan upacara kenegaraan. Tepat pada 5 Oktober 1965 yang merupakan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berkat kesatuan bangsa Indonesia, tidak ada rakyat yang mendukung G30S PKI. G30S PKI pun berhasil ditumpah oleh operasi penumpasan G30S PKI yang dipimpin oleh Panglima Kostrat dengan bantuan pasukan lain seperti Divisi Siliwangi Kavaleri dan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Salwo Edi Wibowo. Demikianlah sejarah G30S PKI yang sangat kelam. Semoga peristiwa kelam seperti ini tidak pernah terjadi lagi di Indonesia atau BRP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.